Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 90401-24019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 11 pengantar manajemen, yaitu organisasi dan kepribadian atau perilaku. Materi yang pertama yaitu fokus dan tujuan perilaku. Fokus perilaku organisasi. Fokus perilaku organisasi berfokus pada 3 bidang utama. Pertama, melihat perilaku individu. Berdasarkan kontribusi dari para psikolog, bidang ini mencakup topik-topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Kedua, berkaitan dengan perilaku kelompok, yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Pengetahuan kita tentang kelompok pada dasarnya berasal dari karya sosiolog dan psikolog sosial. Dan yang terakhir itu juga melihat organisasi, aspek-aspek termasuk struktur, budaya, dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Kedua, tujuan perilaku organisasi. Tujuan perilaku organisasi adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan pengaruh perilaku. Ada 6 perilaku penting telah diidentifikasi. Yang pertama, produktivitas karyawan, yaitu ukuran kinerja efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, ketidakhadiran, yaitu kegagalan untuk hadir di tempat kerja. Yang ketiga, pergantian karyawan, yaitu pengunduran diri, permanen sukarela dan tidak sukarela dari suatu organisasi. Yang keempat, kewarganegaraan organisasi, yaitu perilaku diskresioner yang bukan bagian dari persyaratan pekerjaan formal seorang karyawan, tetapi mendorong berfungsinya organisasi secara efektif. Yang kelima, kepuasan kerja, yaitu merujuk pada sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu perilaku buruk di tempat kerja, yaitu perilaku karyawan yang disengaja yang berpotensi merugikan organisasi atau individu dalam organisasi. Materi yang kedua yaitu sikap dan kinerja pekerjaan. Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik positif maupun negatif, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, komponen kognitif, yaitu sikap mengacu pada keyakinan, pendapat, pengetahuan, atau informasi yang dimiliki seseorang. Yang kedua, komponen afektif, yaitu bagian emosional atau perasaan dari suatu sikap. Dan yang ketiga itu komponen perilaku, yaitu sikap mengacu pada niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Konsep lain yang menarik minat luas adalah keterlibatan karyawan. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Seseorang yang tidak puas memiliki sikap negatif. Yang kedua, keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi. Keterlibatan pekerjaan adalah tingkat di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja pekerjaannya penting bagi harga dirinya. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Para manajer ingin karyawan mereka terhubung dengan pekerjaan mereka, merasa puas dan antusias dengan pekerjaan mereka. Konsep ini dikenal sebagai keterlibatan karyawan. Yang keempat, sikap dan konsistensi. Penelitian secara umum menyimpulkan bahwa orang mencari konsistensi di antara sikap mereka dan antara sikap dan perilaku mereka. Kecenderungan ini berarti bahwa individu mencoba untuk mendamaikan sikap yang berbeda dan menyelaraskan sikap dan perilaku mereka sehingga tampak rasional dan konsisten. Yang kelima, teori disonansi kognitif, yaitu teori berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif adalah ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara sikap atau antara perilaku atau sikap. Teori ini berpendapat bahwa ketidakkonsistenan tidak menyenangkan dan bahwa individu akan mencoba mengurangi ketidaknyamanan dan dengan demikian disonansi. Yang keenam itu survei sikap.
Banyak organisasi secara teratur mensurvei karyawannya tentang sikap mereka. Biasanya survei sikap memberikan karyawan serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang memancing perasaan mereka tentang pekerjaan, kelompok kerja, supervisor, atau organisasi mereka. Yang ketujuh, implikasi bagi manajer. Nah, para manajer harus memperhatikan sikap karyawannya karena sikap tersebut memengaruhi perilaku. Misalnya, karyawan yang puas dan berkomitmen pasti memiliki tingkat pergantian karyawan dan ketidakhadiran yang lebih rendah. Materi selanjutnya itu kepribadian. Nah, kita semua memiliki kepribadian. Beberapa dari kita pendiam dan pasif, dan yang lain berisik dan agresif. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah mencoba mengidentifikasi ciri-ciri yang paling menggambarkan kepribadian. Dua pendekatan yang paling terkenal adalah MBTI dan model 5 besar. Yang pertama, MBTI, yaitu salah satu pendekatan populer untuk mengklasifikasikan ciri-ciri kepribadian, adalah instrumen penelitian kepribadian yang dikenal sebagai MBTI. Berdasarkan jawaban mereka, individu diklasifikasikan sebagai individu yang menunjukkan preferensi dalam 4 kategori. Yang pertama, ekstroversi versus introversi. Yang kedua, penginderaan versus intuisi. Yang ketiga, berpikir versus merasa. Dan yang keempat, menilai versus mengamati. Menurut model 5 besar, 5 ciri kepribadian model 5 besar adalah yang pertama, ekstroversi. Yang kedua, keramahan. Yang ketiga, kehati-hatian. Yang keempat, stabilisasi emosional. Dan yang kelima, keterbukaan terhadap pengalaman. Ketiga, tipe kepribadian dalam berbagai budaya. Nah, 5 faktor kepribadian yang dipelajari dalam model 5 besar muncul di hampir semua studi lintas budaya. Studi-studi ini mencakup sebagai macam budaya yang beragam seperti Tiongkok, Jerman, Jepang, Spanyol, Nigeria, Norwegia, Pakistan, dan Amerika Serikat. Perbedaan ditemukan dalam perkenaan pada dimensi. Misalnya orang Tiongkok lebih sering menggunakan kategori kehati-hatian dan lebih jarang menggunakan kategori keramahan dibandingkan orang Amerika. Yang keempat, emosi dan kecerdasan emosional. Kita tidak dapat meninggalkan topik kepribadian tanpa melihat aspek perilaku emosi yang penting. Cara kita merespon secara emosional dan cara kita menangani emosi biasanya merupakan fungsi dari kepribadian kita. Materi selanjutnya itu persepsi. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor ini ada dalam pengamat, di dalam target sedang dirasakan, atau di situasi di mana persepsi terjadi. Ketika seorang melihat sesuatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, karakteristik pribadi individu tersebut akan sangat mempengaruhi penafsirannya. Karakteristik pribadi ini meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, atau harapan. Yang kedua, teori atribusi. Teori atribusi dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna apa yang kita berikan pada perilaku tertentu. Yang ketiga, jalan pintas yang digunakan dalam menilai orang lain. Memahami dan menginterpretasikan perilaku orang merupakan pekerjaan yang berat, jadi kita menggunakan jalan pintas untuk membuat tugas tersebut lebih mudah dikelola. Teknik-teknik ini dapat berguna jika memungkinkan kita membuat interpretasi yang akurat dengan cepat dan menyediakan data yang valid untuk membuat prediksi. Yang keempat, implikasi bagi manajer. Para manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan berharap kenyataan. Jadi, apakah penilaian manajer terhadap kinerja karyawan benar-benar objektif dan tidak bias, atau apakah tingkat upah organisasi termasuk yang tinggi di masyarakat kurang relevan. Materi selanjutnya itu teori pembelajaran dalam membentuk perilaku. Yang pertama, pengkondisian operan. Pengkondisian operan berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan.
atau untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Yang kedua, pembelajaran sosial. Individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain, dan hanya dengan diberitahu tentang tentang sesuatu serta melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, sebuah alat manajerial atau shaping. Karena pembelajaran terjadi di tempat kerja dan juga sebelum pekerjaan, para manajer peduli dengan bagaimana mereka dapat mengajarkan karyawan untuk berperilaku dengan cara yang paling menguntungkan bagi organisasi. Yang keempat, implikasi bagi manajer. Karyawan akan belajar di tempat kerja. Satu-satunya masalah adalah apakah manajer akan mengelola pekerjaan mereka melalui penghargaan yang mereka alokasikan dan contoh yang mereka berikan, atau membiarkannya terjadi secara sembarangan. Itulah tadi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.